Nah, Dr. Raisa ini adalah juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Yes, betul. Ariel Noah sudah tidak bisa, kita nggak usah Nggak ngobrol perlu. lagi ya. Nggak perlu ya, Semua orang semua udah udah tahu ya. Dr. Raisa, Ariel apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Senang banget akhirnya bisa ngobrol dan keluar lagi sekarang. Kesibukan Dr. Raisa apa nih sekarang? Masih jadi juru bicara. Sampai hari ini tadi juga sempat preskon dulu nih. Terus masih jadi mama ngurus anak-anak di rumah yang sekolahnya online. Tetap ya? Tetap perjuangan itu soalnya. Oke. Kalau Ariel, Wah, kesibukannya apa nih? sibuk ya. Sibuk-sibukin diri aja. Nggak, ya karena kebiasaan kerjanya ketemu sama orang banyak kalau kerja beneran. Jadi sekarang mencoba kreatif di rumah aja udah. Oke. Sibukin aja, yang penting nggak beku otaknya. Oke, semuanya dilaksanakan di rumah ya? Ya. Oke. Tetap ya bermusik ya. Ya. Tetap bermusik ya. Oke, nah kita udah gak sabar nih pengen tahu mitos dan fakta seputar COVID-19 dan vaksinasi. Langsung aja kali ya. Yo. Oh ini yang Thank you. Nah, seperti yang udah kita tahu, masih banyak banget nih masyarakat di Indonesia yang masih bingung atau belum paham mengenai COVID-19 dan vaksinasi. Untuk itu, kemarin di akun Instagram @lawancovid19_id dan Instagram pribadi Dr. Raisa dan juga Ariel, kita ngadain polling nih, pengen tahu sejauh mana sih follower masing-masing itu tahu tentang mitos dan fakta seputar COVID-19 dan vaksinasi. Oleh karena itu, sekarang kita langsung cek ya. Ke masing-masing nih, ke Dr. Raisa maupun Yes. Ariel. Oke? Oke. Oke, kita langsung tanyain yang pertama nih, mitos atau fakta? Mungkin ke Ariel dulu kali ya. apa tuh? Oh gue duluan? Iya. Oke. Vaksin COVID-19 Ya. memiliki chip yang dapat melacak orang. Mitos atau fakta? Nah, kemarin kita juga dicek nih di pollingnya Ariel. Coba Oh, ini lihat coba lagi, Kita lihat ya, coba kita lihat ya. Coba. Berapa? Ada 81% orang bilang mitos, 19% bilang itu fakta. Kalau menurut Ariel, mitos atau fakta? Enggak, kalau gue bilang sih ya, Jangan. gue bilang sih ya mitos, kecanggihan, terlalu canggih maksudnya. Terus, memang kan teknologinya maju gitu, cuman kayaknya untuk urusan vaksin ini kayak terlalu canggih aja ditanemin chip satu-satu gitu buat semua orang. Kerajinan ya. Berapa miliar orang? Oke, kalau menurut Ariel, mitos. Kalau Gue menurut bilang mitos. Dr. Raisa? Fak. Mitos dong, mitos. Bisa dijelasin dok? Jadi ini mitos yang banyak banget berkembang karena pada nggak paham sebenarnya Yep. isi vaksin itu sebenarnya apa sih gitu. Which sebenarnya isi vaksin itu mau itu vaksin buatan Amerika, Eropa, Cina, semuanya itu punya standar internasional yang sama. Oke. Isinya tuh cuma antara komponen si virusnya sendiri ataupun bahan untuk supaya membuat si vaksinnya ini awet. Oke. Jadi bisa dihantarkan ke tubuh kita. Nggak ada tuh isi-isi chip lah segala macam. Nggak ada, ya cuma itu gitu. Oke, jadi jawabannya adalah mitos. Masih sama ya skornya ya? Ini pakai skor. Enggak, bercanda. Lo kan 81-19 ya? Iya, 81-19. Oke, berarti semoga 19 orang sudah tercerahkan. Iya. Oke. Persen, 19% orang. Oke, mitos atau fakta yang kedua. Sekarang Dr. Raisa nih, merokok dapat menghadang virus corona. Kita cek dulu dok. Wah, ini sering dengar gue lumayan nih. Gitu ya, gitu ya. Kita cek dulu ya pollingnya ya. Sering dengar. Pollingnya adalah 73% bilang itu adalah mitos, sedangkan 27% itu bilang fakta. Dr. Tinggi Raisa, banget ya. Ini hampir Nah. sepertiganya loh. yang coba Ya Dr. kan? Raisa. Fakta ilmiahnya sebenarnya gimana ya? Iya, betul. Mitos dong. Mitos ya. Mitos dong. Kenapa dok? Kenapa mitos? Ya enggak lah, justru malah nggak bisa. Justru kadang-kadang orang yang merokok itu bikin memperburuk kondisinya kalau sampai dia terinfeksi COVID-19. Betul. Dan merokok itu salah satu kegiatan yang bisa menularkan si droplet itu ke lingkungan sekitar. Iya. Jadi kan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu kan hantarannya air liur atau air yang keluar dari hidung kita, namanya droplet. Nah percikan itu tuh bisa keluar kalau kita lagi ngobrol, nggak pakai Iya. masker gini, terus
Bisa ngerokok juga. bisa terpercik dan terhirup sama orang lain. Nah Oke. kalau ngerokok, bayangin dong malah disembur-sembur tuh Betul dropletnya. banget. Yang ada malah makin, Iya. apalagi kalau berada di ruangan yang nggak bagus sirkulasi udaranya, Iya. nggak ada ventilasi udara, ya udah deh tuh bisa bertahan di udara kehirup deh sama orang lain di ruangan yang sama. Jadi jangan kemakan mitos ya. Oke, tadi mitos ya. Tapi Ariel percaya kan itu mitos ya? Iya. ada solusinya. Ada solusinya tadi. Jadi ngerokoknya sendirian aja, jangan. Jangan ngerokok juga. Oke, sudah ada 2 pertanyaan tentang mitos dan fakta. Lanjut ya. Nah, Lanjut ya. Mitos dan fakta yang ketiga. Jeng, jeng. Ke Ariel dulu lagi nih. Memakai masker dapat mengakibatkan keracunan karbon dioksida. Oke, kita lihat pollingnya. Yang bilang iya 35%, agak tinggi kan, yang bilang enggak sisanya 65%. Kalau menurut Ariel gimana? Ini lebih tinggi dari yang tadi. Lebih tinggi. Betul. Tadi 27. sekarang Sebenarnya gue mau bilang itu mitos. Mhm. Cuman pengen punya bukti ilmiahnya gitu maksudnya. Oke. jawab dulu. Sebenarnya, Jay. oh iya. Enggak, pengen bilang itu mitos. Cuman kayak lagi mikir itu emang kehabisan oksigen aja atau memang keracunan karbon dioksida. Tapi kalau keracunan karbon dioksida itu prosesnya kayak gimana ya sampai bisa keracunan? Nah, Gitu, itu maksudnya kan dia. Cek langsung. Tanya dulu kan. Oke, jadi emang kalau kita bernafas, kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, ya kan? Tapi kalau kita pakai masker itu tidak akan mempengaruhi jumlah oksigen yang kita tarik dan karbon dioksida yang keluar dari masker ini, Oke. kecuali kita pakai plastik ya yang nggak bisa ada Oh, yang pori-pori memang udaranya udah keluar. Oke. Nah selama filtrasinya baik, itu nggak akan mengganggu. Oke. Pernah lihat dong, nah dokter bedah yang operasi misalnya berjam-jam Ya, ya, ya. pakai masker kan double-double tuh ya di Iya. ruang operasi ya. Dicek saturasi oksigennya juga nggak akan turun. Jadi tetap aja pakai masker itu tidak akan mempengaruhi kadar oksigen yang ada di dalam tubuh seseorang. Kalau misalnya memang pakai maskernya biasa aja, bukan yang Dalam keadaan berlebihan. normal. Dalam Betul. kondisi yang Kalau lagi normal kayak olahraga? gini. Kalau lagi olahraga gitu, Kalau lagi olahraga juga nggak akan pengaruh sebenarnya. paling kan Selama- lemas aja ya, bukan keracunan karbon Bukan dioksida. keracunan. Kalau sampai keracunan Capek kita aja gitu ya, susah napas gitu kan. ya karena kita kan butuh oksigen Oksigennya yang lebih lebih banyak. banyak, Ya. gitu aja. Cuma kalau sampai keracunan ya berarti udah parah banget, yang kita hirup udah karbon dioksida doang gitu, which Ya, itu ya. tidak benar kalau misalnya pakai masker yang kayak gini-gini. Oh, oke. Kalau yang sekarang dok kan banyak nih yang menganjurkan untuk double masker gitu. Yes. Itu tetap juga ngaruh ya berarti ya. Nah, sebenarnya double masker ini dianjurkan karena penularan virus yang varian paling baru, varian Delta, pernah dengar dong ya? Iya. Ya, yang baru. Ini tuh 3 kali lebih menular dibandingkan varian yang awal dulu dari Wuhan, China. Jadi biar kita lebih terlindungi, jadi kita harus pakai double masker karena kalau kita pakai masker medis doang, biasanya tuh suka ada lubang-lubang gitu loh di samping-sampingnya. Akhirnya tetap terhirup kan. Nah kalau cuma pakai masker kain, filtrasinya kurang bagus. Oke. Jadi tetap sebaiknya di double, pakai masker medis terus ditutup masker kain yang menyerupai bentuk wajah, jadi rapat Ya. gitu. Dan itu nggak akan pengaruh sama kadar oksigen dan nggak bakal keracunan kok. Oke. Sama karbon dioksida. Nah buat yang tadi tuh 35%. Jadi sekarang kehabisan udah- oksigen bukan keracunan karbon dioksida gitu kan maksudnya. Lebih kayak Nggak kalau lagi juga. olahraga gitu. Enggak juga, Nggak tetap juga. bisa. Lanjut. Lanjut oke. Ini bisa terus-terusan nih kayak gini. Kita lanjut mitos dan fakta. mencoba mewakili. Mitos dan fakta yang keempat ke Dokter Isa. Oke. Virus COVID-19 varian baru tidak terdeteksi oleh tes PCR. Mitos atau fakta? Wait, kita cek dulu pollingnya. Ada 78% orang yang bilang itu mitos dan 22% itu bilang fakta. Oke. Gimana dok? Ternyata jawabannya mitos. Mitos. Pasti kedeteksi ya kalau PCR ya. Masih terdeteksi, insya Allah. Jadi memang varian si virus SARS-CoV-2 ini sudah bermutasi itu banyak banget, udah ribuan kali dia bermutasi. Yep. Nah ada beberapa mutasi yang jadi sebutannya variants of concern. Ketika dia bermutasi, jadi mutasi itu terjadi kalau misalnya yang namanya virus ini kan masuk ke tubuh kita, terus jadiin badan kita kayak mesin fotokopi untuk memperbanyak dirinya. Nah, sama seperti kebanyakan mesin fotokopi, kalau terlalu sering difotokopi bisa busek lah ya intinya, Iya. bisa terjadi kesalahan. Oke. Nah, ini sama terjadi kayak gitu, terjadi kesalahan-kesalahan pada saat dia mengcopy dirinya. Oke. Nah, kalau terjadi kesalahannya di tempat-tempat yang fatal, mempengaruhi virulensi itu apa, keganasan, Ya. mempengaruhi tadi untuk dibaca
sama alat-alat, mempengaruhi kemampuan dia untuk respon terhadap pengobatan. Nah, ini yang disebut sebagai variant of concern. Nah, sejauh ini variant of concern-nya yang sudah ada, yang terbentuk sekarang, ini masih bisa terdeteksi oleh tes-tes yang tersedia. Which sebenarnya gold standar penegakan diagnosisnya pakai tes namanya swab PCR test. Nah, sampai sekarang masih bisa mendeteksi. Nah, kita berdoa semoga nggak terjadi lagi ya pembentukan variant of concern yang sampai nggak bisa kebaca. Makanya jangan banyak yang sakit. Jadi kalau misalnya memang ragu, bingung gitu, paling bagus ya udah tes PCR aja ya dok ya. Betul. Jadi ini sampai sekarang yang merupakan rujukan seseorang itu terkonfirmasi beneran atau tidak oleh COVID-19 adalah PCR. Gitu. Jadi tadi mitos ya? Mitos ya. Udah ada 4 nih tadi yang kita ambil dari pollingnya di Instagramnya Dr. Reisa sama Ariel. Nah sekarang kita akan ambil 5 pertanyaan yang udah kita polling juga nih dari akun Instagramnya lawan COVID-19_ID. Langsung aja ya? Langsung lanjut. Mitos atau fakta yang kelima. Vaksin COVID-19 dapat merubah DNA manusia. Ariel dulu deh, ini kayak paling tadi. Kaget. Paling kaget. Jadi gue pengen tahu nih. Belum pernah denger. Belum pernah denger, baru sekarang. Terus baru kepikiran. Tapi kita cek dulu nih. Menurut polling, mitos bilangnya 90%, fakta 10%. Oh, nggak terlalu banyak ya, Pak. Akankah Ariel percaya pada fakta atau mitos? DNA manusia kan kalau dari zaman dulunya banget sih kan memang berubah, tapi kayaknya kalau karena ini doang sih gue bilang mitos. Kenapanya? Kalau yang gue baca gitu dari ini menurut teori yang satu lagi maksudnya gitu kan kalau kita bermutasi itu butuh waktu yang sangat lama. Puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun gitu. Baru ada mutasinya gitu sih manusia itu sendiri. Tapi ya makanya kalau ini kan kayaknya nggak mungkin segampang itu gitu. Kita verifikasi ya sama Dr. Reisa ya. Tenang, jawabannya mitos. Iya kan? Kita nggak bakal jadi X-Men. Kita nggak akan pengaruh kok yang namanya vaksin ini tidak akan pengaruh ke DNA kita karena vaksin ini nggak ada hubungannya masuk ke DNA sampai merubah DNA, nggak ada. Jadi si vaksin ini semata-mata memberikan informasi ke yang namanya daya tahan tubuh kita namanya antibody. Dikasih tahu nih informasinya, nih suatu saat kalau beneran ada virusnya masuk ke tubuh, ini nanti langsung diserang ya gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama mengubah RNA DNA tubuh kita, nggak ada. Jadi segera vaksinasi ya. Ini dong. Oh ini tuh gara-gara itu takut vaksinnya maksudnya? Ya mungkin 10% Bisa jadi tadi 10% ya. yang tadi, Iya. Gitu. Takut jadi mutan. Luar biasa tapi itu kalau enggak Kebanyakan nonton film. Kebanyakan di rumah soalnya tuh. enggak kan waktu itu sempat ada tes DNA kan maksudnya ya buat apa? Mencari jejak leluhur gitu. Memang ada mutasi-mutasi tapi kan bukan mutasi yang kayak X-Men begitu maksudnya. Mutasi Betul. Dia asalnya dari mana gitu. Kulitnya jadi kayak gimana dikit kan cetak biru dari nenek moyang ke turunannya gitu bukan mutasi yang super power itu. Tahu-tahu jadi ini ya. Jadi intinya adalah tidak mengubah DNA manusia ya teman-teman semua. Iya. Lanjut ya. Mitos atau fakta yang keenam. Anak-anak kebal terhadap COVID-19. Nah, ini kayaknya cocok nih langsung dijawab sama Dr. Reisa. Karena aku masih anak-anak ya. Oh iya. Betul sekali. Anak-anak apa? Kebal terhadap COVID-19. Duh, mitos. Ini kok mitos semua sih Mitos jawabannya? semua ya, bener ya? Coba kita lihat pollingnya dulu nih, ada nggak? Ada pollingnya? Ada pollingnya nggak? 90% bilang mitos, 10% bilang fakta. Tapi ini sering banget ya di jalan itu ngeliat orang tuanya pakai masker nih semuanya. Tapi anaknya nggak ada yang dipakein masker karena takut kan, katanya oksigenasinya nggak bagus. Anak-anak emang kan di atas usia 2 tahun baru disarankan pakai masker kan. Tapi terus jadinya anaknya dianggap kebal apa gimana sama virus ini gitu. Jarang terjadi itu. Soalnya tapi kalau di lingkungan gua, saya lebih banyak udah kejadian. Jadi malah orang tuanya dapat kenanya tuh dari anaknya dulu. Karena anaknya sering berkeliaran di rumah, biasanya main sama tetangga gitu kan. Nah makanya jadi jangan salah kaprah nih, anak-anak tuh bukan berarti kebal ya. Dan justru malah kita harus bersedih karena di Indonesia ini tingkat kematian anak karena COVID-19 tinggi sekali dibandingkan negara-negara lainnya. Jadi kita harus hati-hati ekstra, jagain anak-anak, ajarkan mereka 3M nih, prokesnya itu aja dulu, 3M aja dulu ya kan. Mau ditambahin 5M, 10M nggak apa-apa, yang penting dikerjain. Ya, itu dulu dibiasakan pada anak-anak. Mencuci tangan. Mencuci tangan, ayo coba mau nanya nih.
Boleh ya nanya ya. Cuci tangan kan harus yang baik dan benar. Ya. Betul. Berapa langkah? Terlalu kan jadi Iya. ini Berapa ada langkah? sempat diajarin kemarin. 5 langkah. 6. Enam. Dia kurang satu, Dok. 6 langkah. Oke. 6 langkah terus pasti nggak ada yang hafal. Yang lebih hafal anak-anak kecil. Jadi 6 langkah nih, pertama gini kan. Ya. Terus punggung tangan. Ya ini. Ya kan, habis punggung tangan setelah jari. Ya. Iya. Setelah jari, Baru habis jari. kuku. Ini dulu. Oh, iya. Ibu jari Oh, dulu, jempol. ibu jari, terus baru ujung-ujung Oke. jari. Udah. 6 langkah ya guys. 6 langkah ya. Gua hafal cuma nggak ngitung langkahnya ada berapa. Oh iya. Iya deh, iya deh. Gua diajarin kemarin. Pas lagi vaksin diajarin sama susternya. Sadil gini ya cara cuci tangan yang benar. Oh oke. Mantul. Oke, kita masih ada 3 mitos dan fakta lagi, lanjut ya. Ya. Biar teman-teman semua di rumah tahu nih, ini mitos atau fakta sih seputar COVID-19 atau vaksin. Lanjut, jika sudah divaksinasi COVID-19 tidak perlu mematuhi protokol kesehatan lagi. Oh. Kalau sampai ada yang jawab ini mitos, kita lihat pollingnya gimana nih? Pollingnya bilang ini mitos 93%, fakta Wah, kayaknya 7%. lebih pada tahu. Lumayan. Lumayan. Ini paling ada kecil loh. kenaikan Udah ya. banyak yang ngerti. Paling Iya. kecil. Iya. Apakah seorang Ariel tetap mematuhi protokol kesehatan? Tetap Arif apalagi kalau lagi ada orang banyak ya kadang-kadang kan kayak misalnya walaupun kita nggak manggung tapi ada acara TV. Oh, apalagi kalau di situ tuh paling ketat tuh pasti. Iya. Betul. 3 hari sebelum acaranya semuanya pasti udah PCR dulu. Ya. PCR misalnya udah oke baru bisa lanjutin. Jadi banyak banget protokolnya. Oke. Ya. Ya kita hari ini aja kita udah prokes duluan kan, udah cek semua kan. Iya. Aduh. Oke. Itu mitos. Oke, Dokter Raisa. Jadi itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Dong, ya kan. Jadi tetap ya baik yang udah divaksin ataupun yang belum divaksin semuanya tetap harus prokes. Karena vaksin itu nggak bisa bikin kita kebal 100% dari virus ini. Iya. Jadi ya tetap yang paling penting kita perbanyak ikhtiar kita supaya kita jangan sampai ketularan. Jadi usaha kita jadi pakai prokes plus vaksinasi itu yang membuat kita punya benteng banyak nih. Jadi jangan sampai banyak banget virus yang masuk tubuh kita. Jadi ya harus dibantu dengan itu semua. Oke. Terbentengi. Banyak sih soalnya pas di awal-awal itu banyak yang mikir bahwa vaksin itu kayak obat. Itu. Jadi ada pendapat kayak gitu kan. Jadi kan Iya. sempat karena waktu itu sempat ikutan jadi kan sempat suruh jelasin. Banyak yang nanya juga. Iya. Kalau udah vaksin ngapain lagi ini, ngapain lagi itu gitu. Jadi Iya. oh ternyata masih banyak yang mikir bahwa vaksin itu disangkain obat yang jadi kayak kebal aja Jadi gitu. kebal Iya, kan. Padahal kan kayak dijelasin sama dokter tadi bahwa itu proses kita beradaptasi sama si virusnya gitu. Virusnya. Ya, betul. Pengenalan gitu. Nantilah suatu saat kalau misalnya semua udah divaksinasi, Ya. kita udah punya kekebalan yang namanya herd immunity, kekebalan komunitas, barulah kita bisa berharap kita bisa melonggarkan si prokes ini. Oke. Jadi itu dulu yang kita lakuin. Vaksin dulu deh sebanyak mungkin masyarakat Indonesia sesuai target 208,5 juta penduduk Indonesia harus divaksin dalam waktu singkat supaya kita kebal. Oke. Kekebalan ya, bukan kebebalan ya, Dok ya. Kekebalannya bareng-bareng, jangan bebal sendirian. Iya. Oke, lanjut lagi. Masih ada 2 pertanyaan mitos atau fakta. Yang ke-8 adalah minum minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID-19. Tunggu, minum. Minum minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID-19. Nih, kalau ada pengen tahu nih hasil pollingnya kayak gimana ya? Ada tuh. Oh my god, minum bener. Oke, ternyata ada 9% yang bilang itu fakta, sisanya bilang itu mitos. Gimana Bapak Ariel? Aku semua langsung. Mitos ya? Mitos. Apakah pernah minum minyak kayu putih? Nggak pernah gua. Nggak pernah. Serem banget. Serem banget dong. Minyak kayu putih itu paling oke buat ngilangin bekas stiker. Itu gue pengalaman itu oke. Apa namanya tar remover gitu kan itu bisa ya. Jadi menurut Ariel mitos ya? Mitos gitu. Oke, kita cek langsung Dokter Raisa. Mitos lah, jangan diminum ya. Aduh bahaya banget. Yang ada nanti kita malah keracunan. Terus malah bikin tambah penyakit baru gitu. Jadi janganlah. Minyak kayu putih banyak fungsi lainnya, salah satunya sudah disebutkan oleh tapi bukan buat diminum terus nyembuhin COVID ya. Sampai sekarang belum ada pengobatan yang memang sudah pasti klaim antivirus COVID-19. Nah, itu belum pernah ada. Jadi yang regimen pengobatan sekarang itu untuk
mengurangi gejala, Ya. supaya nggak parah dan mengurangi resiko kematian gitu. Oke. Tapi kalau ini dok, mau nanya nih sekalian, kalau vitamin gimana dok? Nah, vitamin itu sebenarnya kan istilah resminya itu kan suplementasi. Iya. Artinya suplemen ditambahkan dalam menu harian kita kalau kita butuh. Iya. Jadi belum tentu semua orang nih butuh vitamin yang sama. Iya. Bisa aja aku memang defisiensi vitamin tertentu, kamu kekurangan vitamin tertentu yang lain. Jadi nggak belum tentu sama. Nah, yang memutuskan kita untuk butuh suplementasi tertentu itu dokternya, supaya kita dicek dulu nih kondisi Oke. kesehatannya seperti apa. Kadang kan ada yang ya emang kebanyakan orang Indonesia kekurangan vitamin D sih, ya kan, makanya terus banyak orang yang itu berlomba-lomba minum vitamin D dosis tinggi. Nah itu hati-hati, kalau ternyata kita nggak kekurangan, ternyata kita emang optimal dosisnya selama ini, kita makan dosis besar kan bahaya buat kita Berlebihan ya, juga. Dok? Iya. Yang berlebihan tuh nggak bagus buat ginjal, nggak bagus buat hati. Betul. Oke. Gitu. Kalau Ariel minum vitamin nggak? Gua jarang sih. Membiasakan, jadi nggak tahu ya, ini nggak tahu mitos atau fakta juga jadi katanya kalau misalnya belum dibutuhin banget nggak usah dulu. Ya. Kalau misalnya ntar sakit ataupun pada saat lemah atau gimana baru minum vitaminnya, katanya biar badannya nggak terbiasa aja kali gitu kan. Gimana? Ya mestinya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan Nanti gitu. Ari kan memang sudah biasa gaya hidup sehat, makan juga kan udah gizi seimbang, ya udah. Olahraganya nanti udah kenceng sih bisa soalnya tercukupi. Oke. gitu. Tuh kan. Yang penting olahraga sih, benar. Nah, itu. Benar, Harus benar. seimbang, olahraga, tidur cukup, memakan gizi seimbang. Dan protokol kesehatan. Iya dong, kalau dari luarnya protokol kesehatan. Betul. Terakhir, mitos dan fakta nih. Udah terakhir aja. Udah terakhir ya? Belum habis waktunya. Orang yang pernah terinfeksi COVID-19 memiliki imunitas lebih baik dibandingkan yang divaksin. Benar nggak sih? Ada dong, tebak dulu dong, aku penasaran nih. Orang yang pernah terinfeksi COVID-19 memiliki imunitas lebih baik dibandingkan dengan yang sudah divaksin. Oke, kita lihat pollingnya ya. Yap. Itu benar. Wah, masih 32% bilang ini fakta, 68% ini bilang ini mitos. Oke, sebelum kita verifikasi ke Dokter Reisa, mungkin Ariel dulu. Ini gue dites ya. Kita pengen tahu termasuk nih. yang mana, berapa persen? Mana lu nama-namain yang mana? Memang benar tapi kan kalau misalnya kita udah pernah terinfeksi virus itu kan badannya jadi lebih tahu lagi kan berarti. Nah, berarti jawabannya apa? Termasuk mana? Iya, Pak? jadi jawabannya Berarti fakta menurut atau Ariel, mitos? Apa pernyataannya tadi? Orang yang pernah terinfeksi COVID memiliki imunitas lebih baik dibandingkan yang sudah divaksin. Memiliki imunitas lebih baik. Jeng, Wah, jeng, belum tentu jeng, sih kalau jeng. imunitas di Jeng, situ. jeng, jeng, jeng. Imunitas Enggak, kesehatan. aku mau wakil yang itu. Iya, Jadi fakta. apa? Ya. Berarti Ariel bilang fakta. 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 Oke. Dokter Reisa. Mitos. Mitos. Tolong dijelaskan. Jelaskan. Pak. Jelaskan. Jadi sebenarnya belum tentu. Karena apa? Daya tahan tubuh yang terbentuk dari orang yang terinfeksi itu bisa macam-macam, bisa bervariasi. Ada yang bentuknya ringan, ada yang terbentuknya optimal gitu kan, ada yang banyak. Jadi yang lebih baik dilakukan adalah perlindungan justru dari vaksin. Karena vaksin itu bisa memberikan perlindungan yang memang sudah tertakar, sudah sesuai rekomendasi, jadi optimal. Apalagi kalau sempat sakitnya gejalanya ringan, biasanya ya antibodinya justru nggak terlalu optimal seperti yang diharapkan dan biasanya nggak bertahan lama seperti dari vaksin. Jadi buat semuanya yang sudah pernah terinfeksi atau belum, moga-moga belum ya, itu sebaiknya tetap vaksin karena dari vaksin lah kita bisa mendapatkan proteksi yang optimal dan dalam waktu yang terukur. Jadi sebaiknya vaksin. Nah buat yang udah pernah terinfeksi, misalnya udah suntik nih dosis pertama, terus kena harus vaksin lagi nggak gitu kan? Kan harusnya 2 dosis nih vaksinnya. Nah tetap harus vaksin, tapi pasca 3 bulan ketika dia udah sembuh. Ketika udah dinyatakan sembuh 3 bulan dia vaksin dosis kedua, nggak perlu ngulang dari awal ya. Tapi kalau misalnya belum pernah vaksin terus udah terinfeksi, tetap harus vaksin 2 dosis lengkap pasca 3 bulan dinyatakan kesembuhan. Tapi kan pertanyaan bukan itu tadi. Iya kan daya tahan Gue mau bela diri. Pertanyaan itu benar. Maksudnya Orang kan- yang sudah terinfeksi COVID memiliki imunitas lebih baik Memiliki imunitas lebih baik daripada yang belum. daripada yang divaksin. Oh, daripada yang divaksin. Iya. Gue salah baca tadi, gue kira daripada yang belum pernah kena, bukan gitu? Bukan, Yang dari divaksin. divaksin. Oh, astaga. Salah Berarti baca. tadi harusnya mitos ya. Masa mitos ya?
Salah. benar Nggak, 100%. karena kan memang itu kan pengertiannya kan kasih tahu kalau yang pernah kena itu memang dia udah kenal sama virusnya, jadi akan lebih tahu daripada yang belum pernah kena sama Nah, sekali. betul. Jadi cuma ada dua nih caranya kalau secara aktif ya. Dari alami terinfeksi langsung atau dari vaksin. Ya pilih yang dari vaksin lah ya. Masa kita harus terinfeksi duluan sih untuk punya perlindungan? Betul. Gitu. Udah selesai ternyata mitos dan fakta nih. Gue ada informasi lebih. Nah, tapi sebelum kita selesai di mitos dan fakta ini, pengen dong nanya ke Dokter Isa, apa sih dok yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya nggak mudah percaya terhadap sebuah informasi yang emang belum tentu kebenarannya gitu? Yes, Indonesia memang negara dengan 1000 hoax, 1000 mitos. Udah dari dulu kita terbiasa dengan namanya mitos ya. Jadi hati-hati ketika mendapatkan berbagai informasi, terutama dari sosial media yang kita nggak bisa buktikan secara benar itu websitenya mana, sumbernya resmi atau tidak, kebenarannya seperti apa. Jadi selalu pastikan kalau kita mau menerima satu informasi, pastikan kebenarannya, apalagi sebelum menyebarkannya ke orang lain. Jangan sampai kita jadi nyebarin hoax ke orang-orang sekitar yang ada membahayakan diri kita dan orang-orang sekitar. Banyak loh korban karena hoax yang disebarkan oleh teman-teman sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan nyebar hoax, pastikan hanya dari sumber-sumber resmi aja yang terpercaya dan kredibel. Oke, intinya adalah sumber terpercaya dan kredibel ya Ya, guys. memang ya. zaman sekarang susahnya kan itu. Ya kalau dulu kan ya, katakanlah ilmu pengetahuan kan biasanya dari buku ya biasanya. Kalau buku kan ada editornya, ada segala macam. Kalau sekarang kan zaman sekarang karena siapa aja bisa nyebarin di internet kan itu. Jadi sumbernya itu siapa WhatsApp sumbernya? grup keluarga. Nah, Selalu cari A1 kali ya. Apa sumbernya gitu? Nah, sebenarnya kalau dari COVID-19 sendiri kita punya website officialnya. Buat semua yang belum tahu mungkin bisa cek ke covid19.go.id. Nah, di situ lengkap tuh semua informasinya dan semua link-linknya, termasuk ada link yang dibikin sama Kominfo khusus buat hoax, yakni kolom Hoaxbuster. Nah, itu tinggal diklik aja tuh Hoaxbuster, ntar masukin keywordnya, cek deh. Ini beritanya termasuk hoax atau bukan, atau misinformasi, disinformasi dan lain-lain. Karena hoax lebih serem dari ghost ya. Iya deh. Iya deh. Itu udah lama kan ya, oke? Website itu udah lama kan dari awal pertama kali kan ya? Betul. Ya. Yes. Berarti udah pernah buka berarti. Iya. Berarti Pernah udah buka ya pernah dulu buka, ya? udah tahu. Dulu udah promosiin sebetulnya. Oh, makasih loh. Jadi aku. Dulu pas pertama kali kan sempat diundang buat semua musisi buat bantuin nyebarin gitu udah berapa kali di ini. Mungkin ya, berapa kali mudah-mudahan sekarang orang yang baru dengar jadi tahu kalau cari sumber satu aja jangan kayak yang lain-lain lagi. Oke. covid19.go.id ya guys. Oke. Nah, kita sekarang udah selesai nih untuk ngebahas mitos dan fakta seputar COVID-19 dan vaksin. Tapi kita nggak selesai sampai itu juga. Kita akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang di rumah. Nah, kita akan langsung ngebahas ke pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Mungkin